Apa adanya
dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, bekerja saat ini, berkarya saat ini, bahkan melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan, Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Yes. Karena begitu dalam dan begitu besar dan begitu lebarnya kasih Tuhan bagi kita mau lebih lagi bersorak-sorai yang meninggikan nama Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, begitu besar kasih Allah. Haleluya. Karya
yang mengasihi dan menerima kita begitu luar biasa, bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Biarlah dari hari ke hari kita menyadari bahwa kasih-Nya tidak pernah terbatalkan dan Dia tidak pernah menunda-nunda untuk memberi berkat-Nya bagi kita. Haleluya. Pujian yang kita naikkan, amin. Sebab kebaikannya tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan. Bahkan Dia yang memberi kita kesempatan untuk kita mendengarkan firman-Nya, diajari melalui isi hatinya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama saudara. Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, Kau Allah yang baik. Namamu Yesus.
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
Sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami tetap lurus mengikuti jalan Tuhan. Meskipun banyak hal yang mungkin mengganggu kami, tapi kami menyadari satu hal, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang memberi dirimu lebih dahulu untuk mengasihi kami. Oleh karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan, biarlah kasih-Mu itu menggugah hati kami, menggugah jiwa kami, menyentuh hati kami, sehingga firman yang akan kami dengar nanti Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Firman akan menciptakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan dimerdekakan, kami akan dipulihkan, kami akan dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk menyampaikan kasih Tuhan, untuk memproklamirkan Injil keselamatan yang akan diperdengarkan sejelas-jelasnya di antara kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jam-jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami seutuhnya, ajari kami seutuhnya, tuntun kami seutuhnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat datang untuk keluarga Pak Heri. Sudah sampai dari Bandung dengan selamat sampai di tempat ini. Baik, tidak mengurangi rasa semangat kita, amin. Katakan kiri dan kanan, aku siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Ya, siap dengar firman Tuhan. Tidak ada kata bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah kehidupan ya. Walaupun sepertinya saya bercanda, tapi memang benar. Firman itu adalah Allah itu sendiri yang berbicara bagi kita. Kalau tadi pagi sudah disampaikan Pak Tejo tentang kasih yang menggugah hati. Di sana kita belajar tentang bagaimana Yesus yang sudah menjadi teladan yang dapat mengubahkan hati kita, di mana kita bisa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang kasih yang menggugah dengan versi Rustida, ya kan? Ya. Kembali kita akan belajar dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Supaya semuanya dapat berkah, ya kan? Mari kita membacanya bersama-sama secara serentak saja, tidak usah bergantian. Bapak Ibu Saudara, Pak Robek bisa tolong ditampilkan, atau yang bawa Alkitab bisa ya. Kita akan baca. Judul perikopnya adalah hukum yang terutama.
Ayat 34, 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah berbuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Amin. Baik. Hari ini kita belajar tentang kasih yang menggugah. Saya menulis di sini, kasih yang menggugah adalah kasih itu sendiri adalah sebuah kekuatan yang mampu mengubah hidup dan menggugah hati manusia. Ada saat saya mempersiapkan benak. Seringkali kejahatan bisa kalah pada saat kita melakukan tindakan kasih. Kadang-kadang kebencian yang begitu besar pada saat kita berbalik bukan untuk membenci, pada saat kita berbalik bukan untuk melawan tindakan yang tidak baik yang orang lain lakukan, tapi yang kita lakukan adalah kasih. Ada satu kekuatan yang mampu mengubah seseorang yang tadinya mau membunuh kita, akhirnya berhenti tidak membunuh. Itu adalah kekuatan kasih yang dapat mengubah. Kasih ini bukan sekedar perasaan, ya. Seringkali kadang-kadang orang salah. Kasih itu kalau hanya sekedar perasaan, kalau kita perasaannya lagi baik dengan seseorang, kita bisa mengasihinya. Tapi kalau perasaan kita sedang tidak baik, boro-boro mengasihi, betul? Jadi kasih yang dapat mengubah, menggugah, bukan kasih yang hanya sekedar perasaan sesaat. Bukan pada saat like and dislike, suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta. Bisa terjadi seperti itu. Kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi sesuatu tindakan nyata. Ya, sekalipun aku mungkin tidak suka dengan Pak Heri, itu perasaan, ya, perasaan karena mungkin ada sesuatu. Tapi kasih yang menggugah adalah kasih yang bukan sekedar perasaan. Bagaimana saya tetap bertindak dengan kasih, melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kasih yang menggugah, kasih yang seharusnya kita berbuat yang tidak baik atas orang tersebut, tapi kita sebaliknya kita lakukan tindakan nyata yang mampu menggugah hidup orang yang menerima. Kasih yang menggugah adalah kasih di mana ketika kita lelah, kasih itu memberikan kekuatan untuk kita tetap setia melakukan. Kasih yang tidak karena keadaan, bukan karena situasi kondisi, tapi kasih yang membuka, kasih yang benar-benar melakukan tindakan nyata, bukan hanya sekedar
perasaan. Karena itu kita mau belajar bagaimana kasih yang menggugah yang ada dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 ini. Nah, kasih yang menggugah di sini kita akan belajar dari ayat yang ke-34 sampai ayat 37. Ini adalah satu pernyataan Tuhan Yesus di mana pada saat Dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalarnya manusia, seringkali orang mengujinya. Yang memuji itu bukanlah orang yang biasa, tapi adalah orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang Saduki. Dikatakan di sini ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Seringkali mungkin kita bertanya sesuatu untuk mengetahui seberapa pintar orang tersebut, seberapa dalam dia benar-benar menguasai akan hal itu. Seringkali kita bertanya bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita seperti orang-orang ahli Taurat ini. Untuk apa dikatakan? Untuk mencobai dia. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu siapa Tuhan. Ya. Apa yang ada di otak kepalanya Tuhan Yesus tahu. Orang-orang itu, orang ahli Taurat itu mencoba dia. Yesus juga tahu. Makanya pada saat orang ahli-ahli Taurat itu bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Mereka mencobai dia pada saat nanti Yesus salah menjawab. Ahli-ahli Taurat ini ingin sekali bahwa Yesus salah menjawab, dan itu menjadi satu pegangan untuk menyerang Yesus. Namun Yesus tidak terjebak oleh pertanyaan mereka. Di sini dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi." Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, kita akan belajar apakah kasih yang dapat menggugah dari pernyataan oleh Yesus itu sendiri yang ditanyakan oleh ahli-ahli Taurat. Di sini saya mencatat bahwa yang pertama, kasih yang menggugah adalah kasih yang menjadi prioritas. Yesus tahu jawaban apa yang diharapkan oleh ahli-ahli Taurat itu. Mungkin mereka ingin menjebak, tapi apa yang Yesus katakan? Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Itulah hukum yang terutama dan
kasih kita kepada Allah. Dalam hidup kita memprioritaskan pekerjaan, keluarga, sahabat, ataupun yang lain. Kasih kepada Allah bisa kita lakukan menjadi hal yang nomor 2 atau nomor 9. Kasih yang dapat menggugah adalah kasih yang bagaimana kita mengasihi Allah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, bukan cuma omong doang, ya, omong doang. Hal ini menjadi koreksian bagi hidup kita. Apakah kita menempatkan kasih kita kepada Allah menjadi satu prioritas yang utama dalam hidup kita? Itu dapat terlihat dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita melakukan apa yang menjadi prioritasnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam situasi kondisi terjebak apapun, kita tetap melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Kasih yang menjadi prioritas utama adalah kasih kepada Tuhan yang tidak boleh menjadi nomor 2. Apapun yang kita anggap lebih daripada Tuhan, Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita kembali bahwa prioritas yang utama adalah kasih kita kepada Tuhan. Kalau ada orang berkata begini, aku tidak bisa hidup tanpamu, itu adalah sesuatu yang mungkin dunia atau kita perlu dengar, tapi Tuhan tidak mau. Dia menjadi yang nomor 2. Tuhan adalah hal yang nomor pertama dalam hidup kita. Selebihnya baru mengikutinya. Kasih yang dapat mengubah bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, di sini saya catat kasih yang menggugah adalah kasih yang kasih yang total. Ya, di sini dikatakan di ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Berarti kasih yang menggugah adalah kasih yang total. Artinya apa? Dengan segenap hati, mengasihi dengan perasaan yang tulus, bukan formalitas. Ya, ada banyak mungkin kita melakukan kasih, tindakan kasih kepada Allah sekedar formalitas, bukan dengan segenap hati. Kita yang tahu, dikatakan mengasihi dengan perasaan yang tulus. Tuluskah kita? Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita bilang kita mengasihi Dia, pada saat ada masalah, ada persoalan datang ke kehidupan kita, kalau kasih kita tulus kepada Tuhan, kita tidak perlu bertanya kepadanya, Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancang yang jahat atas hidup kita. Kadang-kadang Allah izinkan segala sesuatu untuk menguji hati kita. Apakah kita tulus mengasihi Dia? Kadang-kadang dibawanya untuk memurnikan hati kita. Tapi seringkali pemurnian itu membuat kita akhirnya mendukakan Tuhan. Bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan pada saat pemurnian untuk menguji dengan segenap hati. Saya teringat pada saat
Petrus ditanya oleh Tuhan tentang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Pertanyaan itu diulang sampai ketiga kalinya. Apakah Tuhan tidak tahu kalau Petrus mengasihinya? Tapi Tuhan mau pengakuan daripada Petrus itu sendiri. Dengan sepenuh hatinya dia menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau dan engkau mengetahui akan hal ini. Kadang-kadang dalam kehidupan ini bukan cuma pertanyaan yang Allah ingin tanya, yang Allah ingin lakukan dalam hidup kita. Apakah kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita? Tapi dengan berbagai macam terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji hati kita, untuk menguji kasih kita kepada Tuhan. Bukan formalitas, aku mengasihi engkau Yesus. Bukan cuma nyanyian, bukan. Tapi pada saat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, mengasihi total dengan segenap hati, mengasihi dengan bukan dengan perasaan, mengasihi dengan perasaan yang tulus, bukan formalitas. Dikatakan di sini dengan segenap jiwa, artinya mengasihi dengan seluruh hidup, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Kalau kita berbicara tentang mengasihi dengan segenap jiwa, mengasihi dengan seluruh hidup bahkan dalam penderitaan, pasti kita selalu teringat tentang Ayub. Bagaimana dia, orang yang paling saleh di muka bumi. Pada saat dia mengalami penderitaan, di sana teruji kasihnya kepada Tuhan. Di sana teruji kasihnya kepada Tuhan. Ya. Namun di akhir pasal 42, dia masih tetap berkata, walaupun dia dipuji oleh Allah, tapi dia berkata dari semua penderitaan yang dia alami. Kalau dulu hanya dengan kata orang, aku mendengar, tapi sekarang aku percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam hidupnya, yang dapat membalikkan penderitaan menjadi sesuatu yang benar-benar membuat Ayub terkagum-kagum dengan Allah. Sekalipun penderitaannya yang begitu berat, ujian tentang mengasihi dengan segenap jiwa di tengah-tengah penderitaan, Ayub lulus, Ayub teruji, sehingga Allah mengembalikan semua yang hilang dari dia 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kita mau 2 kali lipatnya, tapi penderitaannya kita tidak mau. Segenap jiwanya mengasihi Tuhan, kita tidak mau. Berkatnya kita mau 2 kali lipat, tapi ujiannya, prosesnya, penderitaannya untuk menguji dengan segenap jiwa kita enggak mau. Kita mau 2 kali lipat, tapi kita tidak mau untuk mengalami penderitaan. Dengan segenap akal budi, kepintaran, kemampuan, hikmat yang kita miliki, artinya kita mengenal Tuhan, merenungkan firman-Nya dan hidup dalam hikmat-Nya Allah, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, sadar dengan semuanya itu kita pakai untuk mengasihi.
mengasihinya, sehingga apa yang kita lakukan menggugah. Kasih yang kita lakukan menggugah. Allah melihat, bukan cuma Allah, orang-orang di sekitar kita pun melihat. Lalu bertanya, mampukah kita? Kalau Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, berarti ada potensi yang Tuhan sudah kasih dalam hati kita, untuk kita bisa mampu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sekarang bukan soal mampu atau tidak, mau atau tidak. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal. Kasih yang total. Itu yang kita miliki. Alamat seluruh totalitas hidup kita menggugah hati Allah. Amin. Ini perlu kita lakukan. Artinya kasih kepada Tuhan tidak boleh apa? Setengah-setengah. Apalagi mengatakan dua-duanya suka. 50% untuk kamu, 50% untuk dunia. Tuhan tidak total 100% milik Tuhan. Tidak ada yang lain, bukan setengah-setengah. Kita aja nggak mau diduakan, betul? Ada yang mau diduakan di sini? Nah, apalagi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya mengasihi dengan perasaan yang tulus, bukan formalitas. Dengan segenap jiwa artinya mengasihi dengan tulus seluruh hidup, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Dan mengasihi dengan akal pun artinya kita mengenal Tuhan, merenungkan firman-Nya dan hidup dengan hikmat. Ini kasih yang menggugah. Yang kedua adalah kasih yang total. Amin. Kasih yang total. Baik. Yang ketiga dan yang terakhir. Enak kalau ibadah itu cepat korban, ya kan? Jangan minggu depan pilih ibadah sore. Yang ketiga, kasih yang menggugah adalah kasih yang menantang dan mengubah hidup. Apa tuh kasih yang menantang? Di ayat yang ke-38 dan 39 ya, saya salah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia. Kasihilah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih yang menggugah yang kedua adalah, yang ketiga adalah kasih yang menantang dan mengubah hidup. Artinya di sini kasih kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Jadi kasih kepada Allah dengan kasih kepada manusia itu adalah satu paket yang utama dan terutama tidak bisa dipisahkan. Aku mau mengasihi Allah saja, manusia no. Tidak seperti itu ajaran Tuhan. Mengasihi Allah timbal baliknya adalah mengasihi manusia. Kita tidak bisa hanya sentral ke atas tapi tidak mengasihi ke horizontal. Ini adalah satu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Kasih kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan daripada kasih kepada sesama. Bahkan lebih dalam di sini dikatakan bahwa
pikir di dunia ini untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri kayaknya belum ada ya. Jangankan gitu, untuk anak, untuk suami, mengasihi seperti diri kita sendiri. Coba ada makanan satu, saya ingat sekali pada waktu itu saya lagi pengen makan mie ayam dan itu saya merasa sangat menyesal dan sangat bersalah sekali pada waktu itu. Dan kalau aku mengingat tadi malam tuh saya dapat foto lagi ini cari apa gitu ya. Saya dapat foto-foto Grace masih kecil. Nah foto itu saya foto dan saya kirim sama dia. Terus mama dapat di mana? Nah, terus di mana lah saya bilang kayak gitu kan. Di sela-sela tas saya bilang kayak gitu. Terus aku bilang gini, mama kalau melihat foto ini ada perasaan sedih dan ada perasaan senang. Aku bilang begini, Grace, maafin mama ya, mama dulu suka marah sama Grace, suka emosi, suka pukul Grace. Aku bilang begitu. Terus dia jawab, mungkin aku sudah tidur kan. Dia jawab, aku baru baca tadi pagi. Dia bilang, aku bilang Grace, jangan pernah sakit hati sama mama, jangan pernah dendam sama mama. Saya bilang begitu. Mama juga lakukan karena ada sebabnya. Mama bukan marah tanpa sebab, tapi semuanya ada sebab. Tapi seringkali kadang-kadang mama mungkin kelewatan. Jangan sakit hati sama mama. Terus dia bilang begini, Grace gak pernah sakit hati, gak pernah dendam sama mama. Malah Grace bersyukur, katanya kayak gitu. Dia bilang gini, maafkan Grace, belum bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan, katanya begitu. Doakan Grace ya Ma, katanya. Mama papa sehat, supaya bisa Grace lihat Grace wisuda dan Grace dapat kerja yang baik dan nanti ngajak mama papa jalan-jalan ke luar negeri. Saya jujur baca itu nangis. Saya nangis bacanya. Saya bilang mungkin ini ya, kita sebagai orang tua kadang-kadang memberikan kasih ya, maksudnya ukuran kasih kita dengan anak yang menerima, ukuran kasih juga mendisiplin, kasih juga menghajar, ya kan? Tapi seringkali kadang-kadang yang kita lakukan diterima tidak baik, ya mungkin itu menimbulkan luka di hati anak. Tapi pada saat saya membaca tadi WA-nya aku forward ke papanya, saya bilang kenapa kok bisa gitu ya. Saya bilang saya kasih tahu sama dia. Nah waktu yang masalah ini saya teringat tentang mie ayam. Itulah kasih yang kita bilang kita bisa mengasihi seperti diri kita kepada anak-anak. Waktu itu saya pengen makan mie ayam dan aku papanya dan Grace ikut. Tiba-tiba Grace mau, nah dia Grace makan dan aku nggak tahu. Kayaknya itu satu kesalahan dan sampai sekarang aku diingatkan Tuhan. Dan kalau aku mengingat mungkin mereka nggak ingat. Tapi aku ingat di depan SRJ situ. Aku pengen, karena aku pengen udah ingat ya, cari-cari mie ayam di mana-mana nggak dapat dan dapatnya di situ. Dan tiba-tiba Grace mau minta makan lebih dulu. Padahal Grace waktu itu masih kecil. Dan kalau aku ingat itu aku benar-benar rasanya iya. Kita mengasihi sesama manusia, anak kita, suami kita, seperti diri kita sendiri. Itu bukan sesuatu hal yang gampang, betul. Tapi ini adalah hukum yang utama dan terutama, yang Allah mau totalitas. Dikatakan kasih kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan kepada kasih kepada sesuatu. Apakah kita mampu? Tuhan gak mungkin tulis firman ini kalau manusia tidak diberikan kasih yang mampu untuk
mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Potensi mengasihi sesama seperti diri kita sendiri sudah ditaruh Tuhan. Kemampuan itu sudah ditaruh Tuhan di hati kita. Mau atau tidak? Gak gampang. Gak gampang. Tapi bukan gak bisa. Bukan gak bisa. Kita belajar melalui kasih yang menggugah. Kasih seperti ini tidak selalu mudah karena menantang ego kita. Benar gak? Kepentingan diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri, kenyamanan kita. Berani gak kita mengorbankan kenyamanan kita untuk orang lain? Seringkali kalau kenyamanan kita terganggu, kita emosi. Boro-boro kita bisa mengasihi kasih yang menggugah. Kenyamanan kita seringkali menjadi prioritas dalam hidup kita. Apakah itu kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Gak usah ngomongin seperti itu. Kasih seperti ini, kasih yang menggugah, menantang, mengubah totalitas hidup kita. Mengajak kita keluar dari kenyamanan, memanggil kita untuk hidup berbeda. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita menanggalkan semua kenyamanan dan kita mau memiliki kasih yang menggugah itu. Kasih yang total, bukan kasih yang setengah-setengah, tapi kasih yang seutuh. Sekali lagi saya mengatakan, bukan bisa atau tidak bisa, bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Keputusan ada di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau berbicara bagi kami, Tuhan. Kasih yang total, kasih yang menggugah adalah kasih yang totalitas. Mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mari teduhkan hati kita. Allah mengajarkan kasih yang seutuhnya, yang tanpa cacat bagi kita pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain Kami tunggu kasih, kasih-Mu. kasih yang memampukan
Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh tidak ada dua. Kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan. Kami juga harus mengasihi sesama. Potensi mengasihi Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan. Engkau sudah lebih dahulu Tuhan menjadi teladan bagi kami dalam kasih. Sehingga apa yang Kau lakukan menggugah kami untuk kami mau melakukannya Tuhan. Mengasihi Engkau dengan totalitas kehidupan kami. Engkau menjadi prioritas kami Tuhan, bukan yang lain. Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami. Kami mengasihi tidak setengah-setengah, tapi mengasihi dengan totalitas kehidupan kami ya Bapa. Kasih yang menantang, yang dapat mengubah, yang dapat menyingkirkan kenyamanan kami, keegoisan kami, keakuan kami. Mari Bapa, mari Roh Kudus tolong kami. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang mengaktifkan kasih ilahi itu di dalam hati kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, dan mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, materaikan firman bagi kami, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, Kau selalu menopang hidup kami dan selalu memegang erat tangan kanan kami dengan tangan kanan. Terima kasih Bapa. Itu adalah real, nyata, dan kami alami dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana sampai hari ini kami ada, itu semua karena Engkau memegang tangan kanan kami dan Engkau senantiasa menopang hidup kami dari silih bergantinya persoalan-persoalan kehidupan, dari banyaknya tantangan demi tantangan yang kami hadapi. Engkau menopang kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau memegang erat tangan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kami. Kami mau tetap mengasihi Engkau sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang kedua. Terima kasih untuk setiap kehadiran kami. Terima kasih untuk semua para pelayan-pelayan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah. Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau Bapa. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati. Kami mau menyerahkan hidup kami di sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan terus menopang kami, menguatkan dan meneguhkan kami, berjalan bersama dengan kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib Tuhan yang daripada Engkau. Lindungi kami, jagai kami, dan berkati kami. Apapun yang kami kerjakan, buatlah berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Arah pandangan mata kami hanya tertuju kepadamu. Karena pada saat kami menoleh ke kiri dan ke kanan melihat dunia ini, kami akan goyah, kami akan terjatuh Tuhan. Tapi apabila kami memandang kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pertolongan yang Tuhan senantiasa berikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan untuk ibadah yang kedua ini. Kami mau serahkan hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu dan serahkanlah hidup kita kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.